Gue dulu di Pamulang Idol dulu. Nyanyi. Kontes anjing. Itulah yang gue masih bujangan waktu itu kan. Itu sempit tuh di tempat tidur lu. Apa? Ditemenin ribuan Kan malaikat. malaikatnya buat tempat tidur sendiri extra bed. Malaikat kan bawa extra bed. Kalau kata di villa, kemana-mana udah bawa mimbar sama khotib sendiri sama ustaz sendiri. Jadi sekarang dulu mobil gue itu belakang tuh gue gerek masjid. Sekalian sama jemaah-jemaahnya tuh. Selamat datang untuk Haji Sunarji. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji. Gimana Pak? Sehat Pak Haji Rohim? Bapak gua itu. Bapak gua Tauhar Abdul Rohim. Oh iya. Nama gua Harabdu. Iya. Pakai nama Harabdu orang nggak ada yang kenal. Maka suara lu dikit. Lu ganti nama juga belum tentu banyak suara lu. Kalau gua ganti nama, minimal nih suara-suara incumbent lewat, Ji. Oh iya, lewat dari lu jauh. Ini Sunarji ini teman gua ya. Selamat datang di Canda Candu, wawancara dan bercanda bareng Bedu. Canda candu. Iya. Tapi gua nggak nyandu datang ke sini, Du. Ketemunya lu lagi. Bayangin Dari zaman kuliah gua ketemunya lu. Berapa tahun kita, Ji ya? Berapa tahun ya? Ya, kalau ngikutin bosen gua udah bosen banget sebenarnya. Bahkan kita sempat berpisah bertahun-tahun. Masa lu enggak? Masa lu bosan sama gua? Ya kalau Bosan mungkin sama Nadi sama sama Denny sama Wendy mungkin bosan. Kenapa ya? Kan lebih banyak waktu sama mereka dibandingkan sama gua lu. Ya yang perlu dikangen itu cuma istri sama anak lah, Du. Teman? Kalau sama temen mah jangan kangen-kangen banget lah. Kenapa? Karena temen juga belum tentu kangen sama kita. Dalam. Ya, ini kayaknya temanya episode-nya pelawak yang keluar dari Cagur. Beda dong konsep keluar sama dikeluarin. Iya. Kalau jatuhnya karena saya masturbasi ya. Karena dikeluarin. Iya. Kalau Bapak kan memang keluar sendiri ya, Pak ya. Iya. Kalau Bapak mimpi basah. Kalau saya dipaksa, Pak. Emang lu pernah kepergok kan? Ji, waktu itu jangan dong, Ji. Itu kan anak muda, Ji. Ya gitu. Aduh, malu gua. Emang gimana kejadian itu, Ji? Kejadian gimana, Ji? Ya pokoknya gue kalau cerita juga bukan lu doang. Lu aja sebagai orang yang tertangkap malu, apalagi gue yang nangkep gitu. Nah, Ji. Bedu. Emang kalau Narji tuh ya, teman-teman di kampus itu dulu terkenal playboy. Iya. Playboy nggak tahu malu. Setiap cewek dideketin dia pingsan, kesurupan. Tapi lu itu rekor percintaan gue di kampus. Iya, itu jelas lah itu tuh. 4 kali menyatakan cinta, 5 kali ditolak. Yang satu baru niat mau nembak gue ya. Tapi langsung anti klimaks begitu kawin dapatnya cantik pramugari. Ya pramugari jet lag lah. Habis pulang dari luar negeri ya. Ditembak sama lu, Ji ya. Disangkain dia gerek koper, katanya gue. Itu gimana tuh, Ji? Artinya begitu biasanya kan, mohon maaf nih, di kampus kan lu sering ditolak nih. Terus tiba-tiba lu bisa menyatakan cinta kepada seorang wanita dan wanita itu cantik lagi idola lu dan dia menerima. Itu rasanya gimana tuh, Ji? Gue akumulatif sebenarnya. Oh. Jadi cewek yang gue naksir di kampus, yang gini-gini, nah kecantikannya gue gabung di dia. Agak ya. Perilaku yang gue suka dari sini gue gabung di dia. Ada semua di situ jadi. Akhirnya gue tabungnya, ini gue konsepnya sebenarnya tabungan sebenarnya. Tabungan cinta gitu. Berarti bisa dibilang kalau itu bisa dibilang bini lu adalah paket lengkap cewek yang mau ya, Ji ya. Sambal terasinya ada, ya kan? Ada emang. Bukan maksudnya kalau sambal tuh lengkap gitu loh, Ji. Sambal mata ada. Dadakan ada. Sambal hijau ada. Sambal terasi? Sambal terasinya gue yang bawa kadang. Oh, terasinya lu bawa. Iya. Tapi kerasa terasinya, Ji. Terasa banget tuh. Pada jam-jam tertentu lah. Nanti kita bisa jadi judul sinetron ya, Ji ya. Iya. Terasi kekasihku masih terasa. Iya. Boleh. Terasinya terasa. Sensasi terasi. Haji, ya kan. Haji Sunarji sekarang bukan lagi sebagai seorang pelawak nasional nih. Lo sekarang menjadi seorang caleg, Ji. Sama dengan Anda. Gue yang nanya lu dah. Ini lu minta tamunya. Tapi kan gue juga
tadi kan kita bilang temen. Oh iya. Apa yang kita lakuin tahunnya hampir sama. Nyalek tahunnya hampir sama. Iya. Suara hampir sama. Iya. Kenapa itu, Ji? Kalau gue kan tahu alasan gue mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif kan gue tahu. Iya, lu Nah, gua pelengkap nggak tahu kan? nih. Hah? Pelengkap. Bukan. Apa? Penggembira. Kalau gue dari dulu kan, sebelum lu Iya, pada terjun di dunia politik segala macam praktis, gue kan udah terjun duluan kan. Berapa Gua, partai waktu itu ya? bukan partai doang, maksudnya gue juga dulu kan pernah kalau ada perhelatan di kampung gue kayak Tangsel, Banten, gue kan udah terlibat aktif di sana kan. Jadi gue sebenarnya umur itu gue mikir tahun ini pas banget gue mau nyalek gitu kan. Yang jadi pertanyaan nih, Sunarji, ya kan? Lu kan aktif dan terlibat dekat dengan warga Tangsel. Masyarakat Tangsel istilah kata udah jadi bagian dari kehidupan lu ya kan? Kenapa dapil yang lu ambil bukan dari bagian kehidupan lu? Kan orang jadi butuh proses lagi untuk mengenal Sunarji. Siapa bilang dapil 10 Jateng itu bukan bagian dari hidup gua? Bini gua orang sana. Ya kenapa nggak bini lu aja yang nyalek di sana? Bini gua mau nyalek di sana, gua nggak tega dong. Masa bini gua dicoblosin orang? Ntar mukanya digambar pada rusak bini gua. Gue pas coblos pakunya buat nasi. Iya, soalnya di sana rata-rata yang nyoblos tukang pecel lele kan. Oh iya benar. Habis dagang malam-malam tangannya kan habis pegang nyambel tuh, pegang paku, pas iya. pegang, kok pakunya buat nasi. Iya. Akhirnya gue bantu lurusin kan. Iya, makasih. Iya, lu emang orang yang selalu meluruskan masalah ya dalam hidup gua ya. Tapi kan ya potensi atau peluang menang lu kan di Tangsel besar harusnya, Ji. Justru gue berpikir kalau menang di kampung sendiri, gue jadi jagoan kampung, Du. Di jago kandang. Jago kandang. Gue tuh pengen punya konsep di mana-mana dari gue lahir gede, gue kan gitu lulus SMA, gue nggak mau tinggal di Pamulang, gue tinggal di kampus bareng lu di Rawamangun. Artinya gue pulang itu harus membawa kemenangan buat keluarga gue kayak gitu. Konsep gue selalu kayak gitu. Narji itu paling kaya dulu di antara kita ya, teman-teman. Di antara Denny sama Bedu, Narji paling kaya. Karena bapaknya tuh juragan tenda. Nggak juga. Tenda apa aja, mau tenda pramuka ya tenda juga. Pokoknya semua tenda disewain bokap gue itu kan. Kalau Bedu juga bokapnya nyewain tenda juga, tapi yang di Keramat Tunggak zaman dulu tuh. Yang 2 orang megangin gitu. Itu bukan tenda spanduk itu, tutupin doang. Itu Keramat Tunggak deket rumah lu tuh, deket posko. Perumpung tuh kalau salah. Nah, iya kita kalau latihan tuh di rumah Narji selalu makan martabak keju, ya kan, selalu di inilah apa namanya, dijamu sama Narji lah gitu. Kan di antara kita tuh Narji. Gue enggak, itu jatuhnya itu keluarga gue amal aja dulu. Amal ya? Udah dihitung nih penghasilan tenda hari ini udah dihitung 2,5%-nya Bedu lah gitu kan. Diceknya. Keluarga gue mah bukan lagi nyugu, lagi nyari pahala dulu. Si Bedu ini gue luar biasa loh. Emak gue dulu sayang banget sama si Bedu, bayangin. Gue sakit berobat sendiri. Pas bagian si Bedu sakit tuh 3 bulan di rumah gue. Bokap gue, abang gue yang nganterin ke klinik. Obatnya dibeliin. Terusnya nyokap gue bikin ramuan-ramuan. Gue bilang, sayang gue. disayang banget gitu. Racunnya nggak bekerja tuh. emak gue tuh sebenarnya ngasih obat, ngasih racun gitu. Kata emak gue, racun tikus nggak mempan. Bilang ke gue gitu kan, gue di rumah panggilkan Cun, udah dikasih racun tikus nggak mati. Bedu tuh racun beruang, Mak. Sekelas tikus mah kalah sama dia. Ya ini enak kalau ngobrol udah lama gak ketemu ya, Ji ya. Kalau ngobrol secara nah itu dia lah yang bikin gue dulu perjuangan cagur itu sama dia nih dulu. Kita mimpi kita itu dulu ada gerobak sampah, kita pakai remote loh. Ntar mobil gue kayak gini nih. Jadi punya mobil. Jadi semua. Ntar kalau kita dipoto sama wartawan gimana gayanya? Itu masih hayalan. Baru ngebentuk cagur tapi kita udah kayak gitu. Maksudnya imajinasi kita itu dulu kuat. Apa yang kita hayalkan jadi kenyataan gitu kan. Cagur itu punya buku latihan, buku kitab. Masih gue simpen. Masih disimpan? Masih gue simpen baik-baik. Tolong gitu. ntar lu posting, Ji. Di situ gue pernah menggambar ada TV, ada 3 orang, itu gue yang gambar tuh, gue coret-coret tuh, ingat banget tuh. Narji tengah-tengah, agak bulat, Bedu gue warna hitam, Denny tinggi, karena kurus gitu kan. Gue tulis namanya Cagur Show. Itu kita belum punya kontrak TV, alhamdulillah, Ji ya.
Iya, jadi kemarin kita nggak ngegambarin di DPR sih ya. Coba lu gambar. Iya. Lu salahnya itu. Lu seharusnya gambar gedung Senayan. Ntar lu dibikin di situ ada gua, ada Denny sama lu Du. Iya, bertiga. Bertiga. Akhirnya ntar kan kita di itu nggak lama setahun kemudian lu yang di PAW. Gua keluar dong. Keluar lagi. Enggak, baru sempat ngerasain berapa bulan jadi anggota dewan di PAW. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Narji juga terpilih di dapilnya Jateng 10. Amin. Mewakili partainya, dapilnya. Iya, paling enggak juga kan lu Du. Kalau seandainya di sini suara lu masih belum yakin, lu bisa lari ke eksekutifnya kan. Lu paling enggak bisa jadi RW lah di daerah situ. Lah RW juga kan eksekutif lu. Eksekutif, cuma dengan tingkatannya Ji. Oh, tingkatannya. Kan kalau camat harus pegawai negeri di sini nggak bisa. Lurah pegawai negeri. Nah, paling yang dipilih rakyat pilkada minimal wali kota gitu kan, Lu bupati. jadi wali murid aja lu dipanggil mulu. Gimana jadi wali kota lu? Iya, habis mau jadi wali band udah ada sih Pak. Temen lu ya. Ini salah satu model video klipnya Wali. Narji, dulu yang judulnya Cari Jodoh ya? Cari jodoh. Dulu gua mau bikin lagu lagi buat lu Du, yang cari nafkah itu Du. Bertiga tapi ya. Iya. Sama Cagur dulu ya. Itu video klip. Wah, Video itu klip. fenomenal lah video klip itu sampai sekarang orang masih banyak inget lah. Yang video klip bareng Sandi Sandoro, Yang Sandi Sandoro mah iklan minuman. Kayak gini nih minumannya nih. Oh, iya. Nah, cuman ini nggak ada mereknya nih. Ada. Nah, saya minum dulu. Oh iya, iklan. Coba iklan. Masih inget gak coba iklannya? Ceritanya lu Sandi Sandoro. Ceritanya lu Narji ya. Sandi, selfie bareng dong. Saya Narji Sandoro. Sandi, minta foto dong. Saya Sandi Sandoro. Hah? Yang foto langsung ini. Langsung Pas syuting iklan aslinya sih itu 4 cewek udah pingsan Bu. Ini itu. dulu sih kalau emang bener katanya. Dulu Sandi Sandoro sebelum gabung iklan sama Narji sempat kesel kalau dipanggil nama Narji. Sempat marah, sempat tersinggung. Ya lu tanyain dia deh, besok dia lu undang dia ke sini. Tapi pernah nggak serius, pernah nggak dia cerita gitu? Apa? Pernah cerita. Kalau dia sempat tersinggung. Gua kan juga kan sempat bikin podcast sama dia, sempat bikin lagu sama dia, maksudnya ya udahlah, masalah itu kan gua nggak tahu lah adanya di manajemennya atau kebijakan siapa gua nggak tahu. Tapi pas sudah ketemu kan sama-sama anak Ciputat kita. Oh iya. Pas sudah tahu lah. Pas sudah tahu sama-sama pribadi saling mengenal, Ya, enak lah. Dia minta maaf dong kalau sorry Ji, gue sempat tersinggung sama nama lu gitu. enggak, gue yang tersinggung lah. Gue kan jelek ngomong Du. Sombong amat lu ya. Iya. Nah ini video klipnya nih, Cari Jodoh. Nah di situ diangkut Narji lagi jadi bujang lapuk ya Ji ya. Bener. Kayak kehidupan sehari-hari kan ini kan kisah ini ya, video klip ini. Nggak tahu tuh si Paang and the Gang tahu kali dulu di kampus gue paling susah cari cewek kan. Nah makanya Gak usah Paang, orang juga udah pasti kira-kira Ji, lu pasti paling susah cari jodoh. Nah itu pramugari angkot tuh. Nah, itu sekarang emang lagi rame kan hak angkot. Hak angket lah, kalau hak angkot beda. Hak angkot bisa ngambil kanan. Oke, selain video klip Wali, apalagi Ji dulu pernah jadi video klip Ji? Gua berapa kali jadi video klip, ada dangdut juga tapi nggak sempet dinaikin ya sama apa labelnya. Kemudian juga gua sama Sandi Sandoro bikin juga Genjot Nikmat. Genjot, pernah bikin lagu? Bikin juga gua berdua sama dia, tapi dia sibuk di Jerman. Iyalah, dia kan memang dari Jerman Idol ya. Iya. Keluaran Jerman Idol. Iya. Kalau Narji apa idol dulu? Pamulang Idol gua. Yang ditaruh di sikat gigi ya? Itu odol. Gua dulu di Pamulang Idol dulu. Nyanyi. Kontes anjing. Biar puas kalian. Udah mana lu makan lu Ji. Iya makan lu. Nah ini nih yang gue cari Du. Lu nyari di mana emang? Enggak, udang yang lurus ada ketemu Ini dulu. Dulu gue di warteg itu, Mbak ada udang yang lurus nggak? Ada. Sekarang nggak ada kenyataan. Makanya lu beli yang namanya Ebinoya. Ebinoya. Tuh, ini cita rasa khas Jepangnya kerasa banget. Tuh, tepungnya juga enak banget. Jadi kalau
ngobrol-ngobrol santai kayak gini, terus makan ebinonya tuh udang tuh kita kerasa otak itu jadi kayak otak udang. Tapi udang Jepang. Jepang kan pinter-pinter. Gua makan udang ini. Kita langsung jadi orang Jepang. Ya. Gimana rumah Miyabi? Kenapa jadi film JAV? Ji, sebagai seorang komedian ternyata lu juga sempat banting setir menjadi seorang petani. Itu salah, gue bertani dulu kan, Du. Sebelum jadi pelawak? Kan dulu bokap gue empangnya kan. Itu kan peternak dong jatuhnya kalau empang. Kalau petani itu ditanam, cocok tanam. Lu salah. Wah. Lu salah, bilang petani ikan. Kan membesarkan bokap gue. Lu nggak pernah baca buku kali ya tentang Kalau ikan tuh kan diternak, diantar sampai beranak. Diternak. Jadi, ada konsepnya ada petani ikan, Du. Kalau petani itu berarti dia tidak menetaskan, hanya membesarkan. Nah, itu namanya petani. Kalau peternak? Kalau peternak itu dia mengembangbiakan dari proses penyuntikan benih. Nah, itu peternak. Nah, apakah empang tidak mengembangbiakan? Kan budidaya juga. Membesarkan doang. Nggak nyekolahin. Ngebesarin doang, anak tiri kali dia. Jadi nggak ngelahirin. Oke. Nah, terus Kan dari tahun 99 gue sama anak Ece tuh pencinta alam. Gue kan di kampus kalau itu suka ngituin mindahin pohon yang di dinding. emang hobi bercocok tanam. Cocok tanam. Artinya gue begitu lahir, gue tahu bokap gue juga itu kan dulu di Pamulang masih tanam cengkeh tahun 80-an. Terusnya kopi. Terakhir yang ditangkap polisi nanam apa tuh terakhir tuh? Apa? Ditangkap polisi nanam apa tuh? Oh, itu nanam apa kita nanam? Kebencian, nanam kebencian kayaknya. Itu lu mau bilangnya mau nanam ganja kan? Gue mau nyebut kata-kata itu nggak enak, Du. Kan ganja lagi sedang dipolitisasi. Ganja kan katanya sedang dibuat sama para aktivis-aktivis untuk dilegalisasi ya. Ya, gua nggak ngerti lah kalau itu cuma ngikutin. Kalau Dani setuju ganja dilegalisasi sebagai seorang petani nih. Ya, sebelum bicara ganja ya mending janda kali, Du. Janda kalau kita legalisasi itu kayak lebih enak kali, Du. Pilih ganja apa Prabowo? Lu milihnya itu kan dua. Ya, gua nggak milih lah. Oh iya, lu kan amin ya. Gua kan amin. Lupa gua. Iya. Oke. Nah, sekarang proses kita ngomongin caleg lagi ya. Proses caleg kan tuh nggak mahal ya. Nggak mahal, nggak murah. Gue juga habis ternyata itu udah habis juga gue, Ji. Lu habis Keluar duit juga, gue nggak nyangka. Gue padahal udah nahan untuk nggak keluar duit. Akhirnya keluar juga. Ya nggak bisa, Du. Kalau kita mau total itu, lu lomba lawak aja dulu kan Keluar duit. Ya? keluar duit. Kita mau ikut Usaha, lomba lawak. sana kemari, Terusnya juga pas kita udah mulai syuting juga, waktu honor kita masih terbatas, kan untuk kostum kita harus ngeluarin duit sendiri segala macam. Budget lagi ya. Budget lagi ya. Apalagi kita mau perhelatan kayak begini. Bohong lah kalau ada orang bilang caleg nggak keluar uang. Aduh, di mana rumusnya? Nggak ada. Nggak ada. Kita mau beli, dia bilang caleg nggak keluar uang. Iris kuping gue deh. Soalnya dia mau berangkat dari rumahnya, sosialisasi aja keluarga. Saya nggak ngasih uang, nggak ngasih sembako. Ya lu ya dari situ emang nggak pakai bensin. Sosialisasi aja tuh butuh akomodasi, transportasi. Iya. Terusnya kalau ada tamu datang ke rumah apa nyiapin kopi. Iya kan? Datang ke toko masyarakat apa kita nggak ngapelin? Iya. Ngapelin nggak, Pak? Apa? Ngapelin. Kalau ke toko masyarakat, alhamdulillah kalau di Jateng itu justru gue yang dikasih oleh-oleh, Du. Gitu nggak ngapelin, Bapak? Nggak ngepelin. Nah, soalnya kalau ngepelin juga berantem. Toko masyarakat masih kita ngepelin gitu kan. Habis kita digebukin sama pengikutnya kan. Tapi total habis berapa, Pak? Hah? Habis berapa? Ya lumayan lah, tabungan bini kepake. M? Apa? Sama M. Ya udah pakai, udah pastilah. Sampai M-an? Iya iyalah. Lu bayangin ongkos dari sini Pamulang ke Pekalongan, kalau gua 3 mobil aja. Iya sih. Dalam waktu setahun setengah gua sosialisasi. Luar biasa. Belum di sana terima tamu segala macem. Ya pokoknya ntar laporannya ada di bini gua aja. Ntar bini gua tinggal minta balikin, ya segini kepake gitu. Nah itu kalau misalkan nggak kepilih balikinnya gimana tuh? apa? Kalau nggak kepilih, amit-amit kalau nggak kepilih. Resiko, Du. Kan dari dulu gua orangnya petarung. Kalau kepilih kan balikinnya tahu dong dari gaji paling nggak minimal ya.
Iya, kalau namanya kita itu kan konsep gua nyalek itu bukan sekedar gua pengen ngebalikin apa yang gua keluarkan dulu. Tapi gua tuh emang cita-cita gua satu, banyak hal di dapil gua itu yang perlu sentuhan dari pusat tuh. Selama ini nggak? Jalan, kemudian juga petani di sana itu pupuk susah. Tapi katanya kan pupuk susah karena memang bahan banyak kan dari Ukraina sama Rusia katanya. Enggak juga sebenarnya, kalau kita harus berpikir bagaimana memanfaatkan peternak-peternak kita. Waktu itu kan pernah tuh ada zamannya Pak Harto, kita juga nggak ketergantungan kok Sama luar gitu, artinya apa yang ada di dalam negeri bisa dikelola kok. Apa mungkin nggak terlalu besar kali kebutuhan. Nggak terlalu besar. Kalau masalah kita emang serius, yang dibilang bibit pupuk. Sebagai seorang petani nih, bagaimana Bapak mengatasi kelangkaan pupuk nih Pak? Sebenarnya kalau kita emang serius itu kan kita punya IPB, Institut Pertanian Bogor. Di setiap kampus-kampus besar punya jurusan pertanian. Mereka udah bisa kok menciptakan zat aktif yang untuk sebagai bahan baku pupuk itu bisa. Menciptakan bisa, tapi kan mau memperbanyaknya itu kan butuh biaya dan butuh waktu. Itu kan semua dari tumbuh-tumbuhan, yang diproses secara kimiawi. Iya. Semuanya Nah, itu tumbuhan apa yang ada di Indonesia? Oke, satu menciptakan, dua memproses, kemudian membuat dengan skala besar, mendistribusikan. Itu kan butuh waktu. Lah, kita kan punya petrokimia, punya Pusri, Nah, itu kan pupuk Kaltim. perusahaan. Lah, itu kan perusahaan negara, Nah, perusahaan itu kan tetap hitungannya dia harus bagaimana bisa menjual, karena kan bahan-bahannya juga. Lah, kan masyarakat kita jual sendiri di negeri sendiri. Kebutuhan pupuk ini, yang jadi masalah nih. Hanya bisa terpenuhi kebutuhan petani ini, gitu gue turun ke masyarakat ya. Dari setiap petani itu hanya terpenuhi sekarang itu cuma 10% dari kebutuhannya. Kalau dia punya lahan 1 hektar, itu ternyata cuma 100 meter pupuk yang bisa ditanam. Yang dapat jatah pupuk itu. Sisanya pakai apa tuh? Apa? Untuk membuat tanaman jadi subur. Petani di sana tuh pada ngakal-ngakalin sendiri, akhirnya ada petani tebu, akhirnya karena susah pupuknya mereka beli garam. Tebunya ntar nggak manis, asin dong, Ji. Nah itu dia, makanya gue tanya, gimana Pak? Yang penting saya mengatur pH tanahnya aja, biar bisa tumbuh baik. Tebu saya tumbuh dulu deh, tumbuh sempurna nggak mungkin, karena pupuknya nggak dapat. Karena ada aturan dari pemerintah sekarang itu, yang menurut gua agak sedikit aneh. Anehnya? Yang mendapatkan subsidi pupuk melewat kartu tani itu hanya petani padi. Petani yang lain tidak mendapatkan pupuk seperti tebu. Padahal itu bahan pokok juga. Bahan pokok juga, coklat, kopi itu pupuknya harus mandiri gitu kan. Petani buah-buahan gitu? Enggak juga. Kayak contohnya di Pemalang, dapil gue juga kan di Belik. Di satu sisi wilayah itu disuruh dijadikan nanas Pemalang itu. Nanas Pemalang tuh enak, nanas madu terutama. Dijadikan ikon nanas. Tapi pupuknya nggak dapet. Yang cuma dapat pupuk itu hanya petani padi. Saya kan tumbuhnya nggak sempurna. Akhirnya ada nanas grade A, grade B, grade C gitu kan. Akhirnya lebih banyak yang terbuang daripada yang bisa dikonsumsi ke masyarakat. Iya. Coba kalau misalkan Narji di podcast Bedu sekarang nih, besok pemilihan tinggi suaranya Narji nih. Karena kelihatan banget kalau Narji itu menguasai banget itu. Nggak ngaruh juga, Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh juga. Kita udah tahu lah di lapangan itu gimana. Masyarakat kita juga harus pikir. Kita nggak menyalahkan masyarakat ya. Akhirnya kita menyalahkan sudah kultur yang diciptakan oleh tangan-tangan politisi itu yang nggak ngerti. Akhirnya masyarakat itu udah sangat pragmatis untuk suara sekarang. Apalagi kalau dari serangan Fajar gitu. Serangan Fajar itu Fajar Soek nih. Tapi nggak justru signifikan Pak, jujur ya. Di tempat-tempat saya datang, saya kunjungi, saya belusukan, suara saya banyak. Tapi karena waktu itu kampanye durasi terbatas, saya di last minute baru mulai aktif kampanye. Banyak daerah-daerah yang nggak tersentuh yang memang terbukti angkanya kecil karena nggak ada yang tahu saya, dan tidak ada APK saya juga di sana. Ya lu kan Jakarta, masyarakatnya mungkin sudah taraf pendidikannya, taraf emosionalnya juga udah agak beda, memilih sudah dengan kecerdasan gitu kan. Kalau mungkin di daerah-daerah gue yang gue alamin gitu, semuanya ya emang udah diarahin sana.
Wanipiro gitu kan. Iya, iya. Cuman ya Sekarang di gua- Jakarta juga masih banyak yang Wanipiro. banyak juga ya. Tapi aku orang Wani, aku orang tau duit. Oke. Seandainya Ji, bismillah, Narji terpilih menjadi caleg. So, apa yang akan kamu lakukan Ji? Gue udah janji sama masyarakat sana. Di saat kita pilih, gue langsung pindah jadi warga sana kok. Anak-anak gue bawa, istri gue bawa ke sana. Langsung benar-benar jadi warga negara sana. Karena kan kita setiap weekend gue bisa pulang, gue bisa lihat kampung gue dan bisa melihat permasalahan apa sih yang gue selesaikan gitu kan. Karena sekarang juga Jakarta Pekalongan kan 4 jam gitu kan. Nah, Ji, kita kan cagur nih Ji, mantan cagur lah. Gue, Narji, Denny, Wendy, menganalisa nggak? Kok kita tiba-tiba bisa sama-sama nyalek sih? Ji? Cuma satu teman kita, Wendy, yang enggak. ya kalau menurut gue pemikiran kita emang sama dari dulu kan. Artinya hidup itu harus dinamis, hidup itu berubah, hidup itu hindari zona nyaman. Karena di saat hidup di zona nyaman itu otak kan nggak berkembang, hati juga nggak punya empati terhadap sesuatu. Gue tuh setiap mengalami sesuatu dunia baru buat gue, di situ tuh gue akhirnya memacu gue untuk belajar pada dunia itu, Contoh, waktu gue mulai nekunin pertanian, gue akhirnya kan beli buku-buku tentang pertanian. Gue lihat tiap hari nonton tentang dunia pertanian, Eropa pertanian kayak apa, Australia kayak apa pertaniannya. Kemudian di saat dulu gue mulai dari kuliah, memang cita-cita kita waktu itu pengen jadi pelawak. Kan berapa banyak setiap ini gue beli buku-buku di Senen itu humor ala Cina, humor ala Rusia. Sering kan gue beli buku kayak gitu. Artinya pas di saat gue memutuskan juga untuk nyalek, itu kan buku-buku tentang politik, gue baca dasar-dasar ilmu politik, kemudian juga filsafat, sejarah, itu mulai gue dalemin lagi lah. Nah di situ yang gue pikir di saat dunia baru itu menantang kita untuk sesuatu perubahan gitu kan. Gue saat ini terpilih nggak terpilih atau dilantik nggak dilantik gue jadi legislatif, di posisi ini aja gue udah sangat bahagia. Artinya seorang Narji, anak Pamulang, sudah berani terjun di perhelatan nasional dan bukan di kampung sendiri. Luar biasa. Gue tuh orang yang selalu berpikir, ya jadi pelawak aja kan nggak langsung kita dikontrak TV. Ini berapa kali kita gagal, harus berjuang lagi. Nah, berarti kalau sekarang amit-amit gagal, akan terus mencoba lagi untuk berjuang lagi masuk ke dalam parlemen? Nah, kalau kita berjuang untuk di parlemen, gue bisa lihat nanti ya. Tapi kan berjuang politik itu kan lewat partai juga bisa. Gue kan sekarang tetap aktif di partai. Oke. Nah, apapun nanti gue bisa menyampaikan pada teman-teman gue yang terpilih, berarti itu juga ada suatu perjuangan gue di politik. Artinya di periode berikutnya akan mencoba mencalonkan lagi nggak? Ya, gue periode berikutnya, gue kan tahu sendiri, gue kan orang anak Betawi nekat gue. Sesuatu itu kalau belum gue raih kan gue masih terus ayo, berarti ya? Ayo gitu gue orangnya. Oke, berarti untuk dunia komedinya gimana? Hah? Dunia komedinya? Sebagai seorang pelawaknya? Dunia komedi itu kan gue masih bisa berkarya lewat channel YouTube gue, masih bisa punya acara di TV itu kan, maksudnya seimbang lah. Dunia yang gue udah dapetin juga gue nggak lepas. Masih terus dijalanin? Terus jalanin. Masih ingin dikenal oleh masyarakat bahwa Narji adalah seorang komedian? Ya karena dari model nggak mungkin dong kalau gue bilang Narji seorang model gitu. Iya, model pemain sugus juga orang nggak percaya. Iya. Dulu, tapi bener loh, Narji kan pernah jadi model kalau nggak salah. Iya. Banyak lah, iklan kan juga model jatuhnya. Dulu iklan yang dulu gue Iklan kan juga banyak. Iklan sepatu tuyul tuh gue ditawarin tuh gue nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Iyalah, nggak enak sama tuyulnya. Hubungan sama istri baik-baik aja ya? Alhamdulillah, istri gue itu orang yang paling ngerti gue. Orang yang nggak pernah, alhamdulillah tuh, Februari kemarin tuh tanggal 10 Februari, 16 tahun usia gue menikah. Februari juga loh? Februari gue tanggal sama. 10. Gue juga Februari juga, gue 14 tahun berarti pernikahan gue. Tapi gue perjalanan rumah tangga gue, alhamdulillah sampai detik ini gue orang yang nggak pernah bentak istri. Serius lu? Serius. Karena Karena bini gue itu 16 tahun gue menikah dengan 3 orang anak, tidak pernah terlontar kata gue aja, lu gue nggak pernah keluar dari mulut bini gue. Wah. Bini gue itu sejak pacaran manggil gue kakak,
Pas menikah manggil gua ayah. Oh. Panggil kakak, awal kakak, lama-lama kan kaku tuh. Kakak Iya, kaku nih. Di kakak-kakain dulu biasa. Pas udah kaku baru dia. Main kakek-kakean. Bisa aja. Itulah. Tapi bagus sih, itu Gue punya karakter, bini gue itu sama gue itu ada satu kebiasaan yang akhirnya gue biasain itu juga, biar anak-anak gue mendengar. Gue kalau sebelum tidur, gue saling minta maaf. ke istri. Iya, untuk hari itu. Karena sejak gue pagi sampai mau tidur itu kan gue nggak tahu gue punya salah apa yang dia nggak ungkapin, atau sebaliknya kan. Kan gue pernah dengar ceramah awalnya, waktu kita sholat Jumat di daerah Rawamangun masih bujangan itu kan, apabila sepasang suami istri sebelum tidur saling meminta maaf, maka selama dia tidur sampai dia membuka matanya kembali, akan ribuan malaikat menemani tidur mereka. Nah itulah yang gua masih bujangan waktu itu kan. Juga sempit tuh di tempat tidur lu. Apa? Ditemenin ribuan Kan malaikatnya buat tempat tidur sendiri, extra bed. Malaikat kan bawa extra bed. Kalau kata di villa, kayak pakai extra bed lu ada-ada aja. Terus Malah ada yang bawa sleeping bag. camping. Malaikatnya pencinta alam nih. Artinya gitu ya. Ketika kita saling meminta maaf dengan pasangan Sebelum tidur. Dan kebiasaan di pagi hari itu, meskipun gua kadang-kadang begadang gitu, tetap pagi itu gua harus melek paling enggak menyapa bini gue mau nganterin anak sekolah. Morning kiss kayak gitu, morning kiss, cium istri gitu. Enggak juga sih. Suka nolak istri ya, morning kiss. Oh jengkol gitu. Enggak, bini gue pagi-pagi kalau gue mau cium, apa sih masih bau kicot tuh. Oh, tapi dampaknya apa yang dirasakan di kehidupan rumah tangga kalau melakukan itu? Ya gue rasain lah. Dalam keadaan gue di atas, gue di bawah, dalam keadaan apapun juga, istri gue membantu loh. Kayak pencalekan kemarin, dia itu yang capek menurut gue. Oh ya? Dia capek, dia harus terjun juga, ketemu pengajian ibu-ibu, ketemu teman-teman SMA-nya, bikin jaringan sendiri gimana. Dia full turun. Boleh dibilang dia justru yang lebih banyak capek. Dia ngurusin di Jakartanya, ada admin yang gue belum selesain, pamannya dari segala macam. Nah, tolong di sini internet susah, nggak selesain ini. Laporan dana kampanye yang bertahap kan 1, 2, 3 itu. Oh iya, ntar ndak bikinin di Jakarta. Di sana kan sinyal agak susah. Dia yang bikinin, dia lapornya. Itulah gue bilang, apa yang gue rasain sekarang, justru gue semakin lama menikah dengan istri gue makin paham bahwa bini gue tuh selama menikah mencoba memahami gue gitu kan. Karakter gue kan Betawi, bontot. Iya. Dan sendiri. Berapa tahun dia akhirnya paham seorang Sunarti? Mungkin 5 menit dia nikah sama gue, dia tahu karakter gue. Oh iya? Cukup dengan 5 menit? 5 menit doang, karena gue nggak banyak berubah waktu pacaran sama nikah. Gue kan apa adanya waktu mau nikah. Mungkin 5 menit bukan karakter kau yang ditahuin. Semuanya. Karakter. Emang lu kan orang Betawi, masa nggak suka sama, bener nggak nih kalau seorang Narji tuh nggak suka petek sama jengkol? Gue nggak ngerti gue tuh nggak ngerti sejak gue lahir, pokoknya sejak gue lahir, gue itu kalau ada pete atau jengkol, gue mending nggak pulang ke rumah. Kan lu orang Betawi tuh lah, gue juga pete sama jengkol tuh udah sebagai keluarga. Iya, cuman gue juga bukan sombong atau gimana. Gue juga kadang-kadang bingung. Dibilang Betawi palsu lah kalau di keluarga. Dulu kan rumah gue tahu sendiri, pohon apapun ada di rumah gue kan. Iya. Termasuk pohon pete, pohon jengkol gitu. Nah, kalau lagi panen pete, di belakang rumah gue itu pete. Bokap gue dapat 3 karung atau gimana gitu pohon pete. Pada mulai makan pete, gue lari kan ke rumah ngkong gue. Gue mending tidur di sana. Gue nggak mau makan. Tapi kalau misalkan ada sayur yang nggak sengaja tiba-tiba ada petenya, ya kan aromanya gue udah bisa nyium, nggak lu sentuh sama sekali? Ya enggak, gue mendingan. Bini lu abis makan pete, nggak lu sentuh sama sekali? Bini gue itu makan pete atau jengkol kalau gue keluar kota. Oh. Gue keluar kota, ada acara 2-3 hari, baru dia makan pete atau jengkol. Nah tapi begitu dia tahu gue mau pulang, itu kamar mandi semuanya udah
bersih, jangan sampai tahu kalau di situ pernah makan pete gitu. Karena gue baunya bekas kamar mandi aja, kru gue aja kalau makan pete itu ngumpet-ngumpet. Kalau lagi makan bareng gue ada petenya tuh, soalnya gue hilang pengen mau minum air putih aja, berasanya nggak enak gitu. Bisa kayak begitunya pete itu di gue. Segitu musuhan sama yang Nah namanya nyokap pete gue dan pernah jengkol. waktu gue TK dites. Mak pengen nasi goreng. Kali-kalian apa tambah-tambahan di tes apa nih? Di tes itu tes pack waktu itu. Wah, lu buat anak hamil, maksud lu tes 3 dan tes hamil. Dia kayaknya mau ngerjain gue dulu. Mak minta nasi goreng, digorengin sama mama gue nasi. Bawahnya dikasih pete. Diselipin gitu kan. Gitu ini gue sakit 3 hari. Kegigit petenya sama lu? Atau enggak? Enggak kegigit sama sekali. Pas gue makan nasinya itu ada aroma petenya. Gue sakit 3 hari. Akhirnya kata buka, udah dia emang bukan ngada-ngada. Emang dia sudah pete. Abang gue jadi pinter kalau berantem sama gue. Umpamanya berantem nih, pukul-pukulan lah gitu. Orang dulu kan gue cuma beda setahun. Kadang-kadang gue kalau lagi menang nih berantem gitu, curang dia ke dapur atau kemana nyari jengkol. Gue dikejar-kejar pakai jengkol gitu kan. Ya udah gue kalah. Jadi ternyata kalau Samson Betawi kelemahannya di bulu ketek. Kalau Naji di pete sama jengkol. Iya. Gue di pasar Ciputat aja waktu zaman gue SMA nih, waktu SMP, gue kan naik angkot tuh dari Pamulang ke Ciputat mau ke arah Kebayoran gitu. Kan lu tahu sendiri di pasar itu Ciputat kadang-kadang kulit jengkol itu buat ditaruh nambel-nambel jalan nih gitu. Benar, iya. Kulit jengkol lo. Gue mendingan nunggu angkot di sono yang jauh. Daripada gue harus. Berarti lu kalau ada rumah di Cipete lu nggak bisa beli aja ya? Ya elah di Pondok Jengkol aja rumah gue jual tuh. Pondok Jengkol sono, Cipete. Cipete Cijengkol. Cakep. Aduh. Cipete Cijengkol. Saya megang. Gak dikasih, jadi dongkol. Ji, gue dulu kan sempat juga semobil sama lu gitu kan. Kalau di mobil tuh kadang-kadang lu suka muterin lantunan ayat suci gitu kan. Kadang-kadang terus juga kemana-mana sekarang, malah justru sekarang katanya nih denger-denger kemana-mana udah bawa mimbar sama khotib sendiri sama Ustadz. Jadi sekarang dulu mobil gue itu belakang tuh gue gerek masjid. Sekalian sama jemaah-jemaahnya tuh. Sama jemaahnya, sama merbotnya. Saking udah berubahnya gitu seorang Naji gitu kan. Jadi gue sholat nggak cari musola lagi. Tinggal waktu ajan gue berhenti. Pindah belakang gitu. Iya bener gak? Kemarin sekarang seorang Naji udah membawa seorang ustadz untuk selalu menasihati dirinya. Enggak, itu gue kalau soal itu selalu prinsip dari bokap gue. Bokap gue itu sesibuk apapun juga dia kan lu berjuang untuk 6 orang anak ya. Dia harus ngurusin alat-alat pesta. Berapa laki-laki berapa perempuan aja lupa juga. 2 laki-laki, gua sama abang gua doang. Oh iya lu cuma 2 doang ya, lu sama Bang Taki ya. Sisanya perempuannya. Yang gue belajar dari bokap gue ya, dulu dia ngurusin tenda karyawannya ada 32 orang zaman itu kan. Harus kayak apa dia membagi waktu, pembayaran segala macam, layar tancap. Itu belum ada ilmu bisnis lo ya. Iya, belum ada mata kuliah bisnis manajemen belum ada. Layar tancap itu yang harus ngerolling film dari kampung ini ke sini. Nyokap gua ngerias juga kan. Iya betul. Tapi bokap gua tuh selalu punya target setiap bulan tuh hatam. Hatam Al-Quran? Hatam Quran. Di tengah kesempatan apapun juga bokap gua itu yang gua perhatiin, yang gua tahu ya. Dan dia setiap Ramadan itu, setiap bulan Ramadan itu kan tenda sepi kan. Tidak ada kegiatan Ramadan. Bokap gua tuh sebulan Ramadan itu 3 kali hatam. Iya. Makanya gua bokap gue nih malu gitu. Gue malu kalau gue sampai nggak belajar Al-Quran itu, ngelancarin Al-Quran. Kenapa? Gue malunya karena nyokap gue buta huruf justru. Nyokap gue tuh buta huruf. Jangan kan huruf Arab gitu kan. Mungkin waktu itu dia nggak sekolah gitu. Nah bokap gue karena dia pesantren dulu, makanya gue kadang-kadang malunya mau bokap Ramadan tuh 3 kali hatam. Jadi dia kalau umpamanya di hari-hari terakhir itu dia harus berapa juz belum selesai di hatam yang ketiga itu. Dia nggak mau diganggu tuh, bokap gue tahu. Gue tahu bokap gue tuh nggak mau diganggu sama sekali, benar-benar dia ada kadang-kadang dia cari ruangan di mana dia. Bokap gue lagi ngaji gitu. Nah, sekarang lu? Ya gue mencoba meskipun nggak bakal bisa seperti bokap gue
paling nggak gue coba berusaha, umpamanya 3 bulan sekali harus hatam atau Nah yang sekarang konsep berapa bulan sekali hatam? konsep gue sekarang pokoknya jumlah Al-Quran yang ada di rumah gue itu berarti Al-Quran yang gue udah hatamin tuh. Jadi gue Jadi lu baca semua tuh Al-Quran, terus hatam taruh. Hatam taruh. Al-Quran yang belum gue baca nih mana nih gitu. beli lagi gue biasanya. Masya Allah. Beli, Oke. berarti ada jumlah Al-Quran di rumah gue itu sejumlah yang pernah gue hatamin kayak gitu. Iya. Jadi bini gue juga tahu. Oh ya udah kalau ayah itu berarti Al-Qurannya jangan diganggu, kalau dia udah ditaruh di situ berarti yang udah dihatamin. Ji, informasi cerita yang tadi kasih mudah-mudahan jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi dari omongan sih dari kayaknya nggak ada yang bisa kita ambil soalnya. Jangan diambil dah. Keluarga gue udah dipulangin. Sukses buat Anji ya. Sama-sama, Duk. Bismillah calegnya sukses. Kalaupun belum sempat berjuang melalui parlemen jalanan juga masih bisa digunakan untuk berjuang. Artinya banyaklah. Kita berjuang menafkahi istri anak juga berjuang. udah sangat politis kok. Sudah sangat politis ya. Ya kan? Iya, Artinya kita kemandirian harus ngituin keluarga dulu. Iya, utamakan keluarga. Utamakan keluarga. Keluarga siapa gitu? Keluarga tetangga lah. Sudah Anji, terima kasih. Terima kasih juga. Canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.